Halo sahabat bisnis, ketemu lagi di channel Yuda Setiawan. Di dunia usaha kali ini saya akan bagikan bedah keuntungan bisnis fotokopi ya. Jadi saya akan bongkar berapa sih usaha fotokopi itu profitnya atau keuntungannya begitu. Nah, yang pertama kita akan coba buka ya, untuk profit daripada fotokopi itu sendiri ya, fotokopi itu sendiri. Nah, yang pertama kalau kita lihat modal kita dimulai dari kertas itu anggap saja 40.000 per rem ya. Ini harga yang sudah pertengahan ya, di tengah-tengah. Lalu ada tinta toner itu 100.000 per 500 gram. Oh ya, yang tadi kertas tadi untuk satu rem itu isi 500 lembar dengan asumsi berarti 40.000 dibagi 500 lembar, per lembarnya adalah Rp80. Lalu untuk tinta atau tonernya 100.000 per 500 gram dengan asumsi 10 bisa untuk mencetak 10.000 lembar, sehingga untuk harga per lembarnya adalah Rp10. Lalu penyusutan alat itu kita anggap saja Rp10 ya per lembarnya. Lalu total modal kita berarti Rp100 per lembar ya. Modal kita Rp100 per lembar. Nah, lalu omset kita berapa? Untuk omset kita asumsikan harga fotokopi pasaran itu Rp200 ya, Rp200 per lembar. Nah, jadi labanya omset dikurangi modal sama dengan Rp200 dikurangi Rp100 sama dengan Rp100 per lembar. Jadi profit kita Rp100 per lembar. Nah, asumsi per hari kita bisa menghabiskan untuk fotokopi itu satu rem ya. Ini asumsi per harinya ya. Kalau kita buka usaha fotokopi kita per harinya bisa 1 dus, luar biasa, bisa 2 dus dan seterusnya, berarti semakin besar juga profitnya ya. Kita hanya 1 rem saja per hari, profit kita adalah Rp50.000. Itu dari fotokopinya saja, lumayan menguntungkan ya. Itu baru dari fotokopinya. Lalu dari printnya ya, ini cukup lebih besar juga ya. Untuk print itu biaya kertasnya sama Rp80 per lembar. Lalu tintanya atau tonernya adalah Rp35.000. Ini yang sudah merek print. Harganya variatif ya, ada yang Rp30.000, ada yang Rp32.000, ada yang Rp35.000, ada yang juga Rp40.000, tergantung gimana kita belinya. Nah, tapi saya ambil tengah-tengahnya Rp35.000 per 100 mili dengan asumsi bisa untuk mencetak 5.000 lembar, berarti Rp7 per lembar ya, untuk modal tintanya. Lalu penyusutan alat kita anggap saja kalau kita pakai cartridge merek-merek Canon itu berarti Rp13 per lembar ya, karena Canon memang cartridge-nya kalau perawatannya kurang bagus dia akan cepat rusak. Lalu total modal berarti berapa? Rp100 juga. Nah, kita asumsikan saja di tempat kami itu Rp300 per lembar untuk cetak print hitam putih. Itu untuk hanya hitam putih ya cetakannya ya. Tapi kalau berwarna semakin besar lagi. Nah, labanya adalah Rp300 dikurangi Rp100. Jadi berapa? Rp200 per lembar. Kalau kita bisa sehari ada orang ngeprint hitam putih saja, profit kita sudah Rp100.000. Jadi kalau tadi fotokopi itu satu rem kita bisa laba Rp50.000. Kalau footprint satu remnya kita bisa laba Rp100.000. Itu kalau printnya baru hitam putih. Kalau warna itu semakin besar lagi labanya ya. Lalu selanjutnya alat tulis dan overcross kita asumsikan ya, asumsi ya, itu adalah Rp50.000 per harinya untuk labanya ya. Kan jualan alat tulis itu banyak sekali, ballpoint, pensil, buku, nota dan lain sebagainya. Jadi itu banyak sekali, kita asumsikan saja Rp50.000
fotokopi plus print plus lain-lain di dalam 1 bulan adalah 200.000 dikali 25 hari, saja karena hari Minggu kita anggap tutup, kita anggap sebulan kita hanya aktif 25 hari, 200.000 per harinya tadi dikali 25 hari jadinya 5 juta. Fantastis kan? 5 juta per bulan itu labanya. Nah, bagaimana kalau dengan kita misalkan punya karyawan? Nah, kita hitungkan ya karyawan kita sekarang biaya operasional. Biaya operasionalnya untuk listrik sendiri katakanlah 50.000. 50.000 itu untuk listrik. Karyawan itu anggap saja kalau kita punya 2 karyawan shift pagi dan shift sore itu 1.250.000 per shift dikali 2 orang berarti 2.500.000. Untuk sewa kios 500.000 per bulan misalkan. Kalau lebih besar lagi ya pasti di tempat-tempat tertentu akan lebih besar lagi, cuman kan laba dan omsetnya semakin besar juga pastinya. Nah, jadi berapa profit kita? Omset dikurangi operasional sama dengan 5 juta dikurangi 3.050.000 rupiah, kita terima bersih sebagai owner, sebagai pemilik usaha 1.950.000 tanpa kita harus bekerja repot-repot, tanpa kita harus nungguin dari pagi sampai malam. Bisnis kita jalan ditungguin oleh karyawan kita, dikerjakan oleh karyawan kita, dan kita bisa enak-enak di rumah, atau mungkin kita punya pekerjaan yang lain yang gaji kita lebih besar, kita enak ya sebagai owner. Ya, jadi bisnis fotokopi jalan, kita juga bekerja di tempat lain yang mungkin gaji kita lebih besar, atau kita memang menikmati pekerjaan tersebut. Bisnis fotokopi cukup menjanjikan, apalagi kalau seandainya nih kita berada di tempat-tempat yang memang yang sangat-sangat strategis, di depan kampus atau di belakang kampus, di dekat kampus besar, universitas-universitas besar. Saya yakin bahwa profit kita bisa tembus lebih daripada ini tadi. Omset kita misalkan kalau di sini tadi misalkan ya, omset kita sebulan itu 10 juta atau 15 juta, mungkin di tempat-tempat yang lebih strategis itu kita bisa omsetnya 30-an juta sampai 50-an juta. Dan otomatis dengan semakin besarnya omset, semakin besar juga profit yang kita dapat ya. Nah, jadi untuk bisnis fotokopi itu menurut saya secara pribadi omsetnya tidak begitu besar, tetapi profitnya bisa besar sekali. Kenapa? Karena profitnya itu bisa 50% daripada omset itu sendiri ya. Misalkan omsetnya 10 juta ya laba kita atau profitnya 5 juta ya, cukup menjanjikan. Apalagi kalau seperti yang tadi bilang bahwa kita punya tempat tanpa harus sewa kios misalkan, kita sudah untungnya lebih lagi ya. Atau misalkan kita nggak ada pekerjaan di luar, kita fokus mengelola usaha fotokopi kita bersama keluarga misalkan, bersama istri atau bersama anak, pasti penghasilan kita cukup besar. Nah, jadi yang mau usaha fotokopi dipikirkan ya baik-baik, apakah ini nanti prospek atau tidak. Kalau menurut saya sebagai pelaku usaha fotokopi ini sangat prospek ya, profit enggak, profitable ya, menguntungkan pastinya. Nah, itu untuk sharing saya hari ini, semoga ini menambah wawasan kita ya. Dan di video-video selanjutnya saya akan bongkar lagi beberapa hal mengenai bisnis UMKM ya, yang lebih luas lagi. Oke, itu terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.